Seorang ibu muda di Indramayu, Jawa Barat membayar tetangganya untuk membunuh anak tirinya yang berusia 7 tahun. Pelaku memilih tindakan keji hanya karena anak sambungnya tersebut sering mengamuk setiap meminta uang jajan. Wanita muda berusia 21 tahun bersama tetangganya, warga desa Benda, Indramayu, Jawa Barat ini menjadi tersangka atas kasus pembunuhan berencana. Korbannya merupakan bocah laki-laki berusia 7 tahun yang merupakan anak tiri tersangka wanita. Kepada polisi, SA mengakui perbuatannya dengan motif kesal kepada anak tirinya. Menurutnya, korban sering mengamuk setiap meminta uang jajan dan berlaku kasar kepada dirinya. Saat peristiwa pembunuhan terjadi, ayah kandung korban sedang melaut. Untuk melaksanakan niatnya, SA membayar tetangganya SP sebesar Rp70.000 dan sebotol minuman keras. Menyanggupi tawaran tersebut, pelaku kemudian mengajak korban berkeliling sambil mencari lokasi pembunuhan. Bocah 7 tahun tersebut menurut karena mengenal pelaku. Ketika sampai di Sungai Prawira, pelaku menurunkan korban dan memaksanya ke tepi sungai. Di saat itulah korban didorong hingga tenggelam. Kamis 19 Agustus, keluarga besar korban baru mengetahui keberadaannya yang tewas dalam kondisi mengapung di sungai. Sebelumnya, nenek dan paman korban sempat melaporkan kehilangan MYP sejak Senin 16 Agustus. Namun polisi yang menangani kasus bocah tenggelam itu curiga. Pasalnya, korban bukan warga sekitar sungai. Dalam pengembangan penyelidikan akhirnya terungkap jika korban tenggelam bukan karena kecelakaan, melainkan dibunuh. Hasil pendalaman, eksekutor ini dijanjikan dan sudah diberikan minuman sebagai upahnya lah kira-kira seperti itu. Berapa uang itu? Uangnya belum dapat, namun miras yang sudah didapatkan oleh yang bersangkutan. Ibu tiri korban yang merupakan otak pembunuhan bersama tetangganya dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati. Menyewa pembunuh bayaran juga dilakukan seorang wanita di Klaten, Jawa Tengah. Pelaku menjanjikan upah Rp5 juta untuk membunuh pensiunan PNS lantaran sakit hati karena korban pernah menipu terkait investasi emas. Tim Satreskrim Polres Klaten, Jawa Tengah melakukan operasi penangkapan pelaku pembunuhan pensiunan PNS pada Juli lalu. Agung Prasetyo ditangkap di tempat persembunyiannya di daerah Ketandan, Klaten Utara. Agung merupakan orang suruhan Isti Nur Hidayah yang dijanjikan bayaran sebesar Rp5 juta untuk membunuh Kasiem. Pasalnya, Isti memendam sakit hati kepada korban karena pernah ditipu terkait investasi emas. Karena kenal dengan pelaku, korban setuju diajak bertemu malam hari di sebuah rumah makan di dekat RSUD Pandan Arang, Boyolali, Jawa Tengah. Pelaku kemudian mengajak berkeliling menggunakan sepeda motor korban sambil berpikir di mana dan bagaimana membunuh wanita 60 tahun tersebut. Hingga tiba di desa Karangnongko, pelaku mengajak korban bersetubuh di area persawahan. Pelaku kemudian memukul kepala korban menggunakan helm dan mencekiknya hingga tewas. Setelah tugasnya selesai, pelaku membawa jasad korban untuk diperlihatkan kepada orang yang membayarnya. Namun saat melintas di jalan desa Sudimoro, jasad korban terjatuh dan ditinggal pelaku. Keesokan harinya, mayat Kasiem ditemukan tergeletak di pinggir jalan dan menggemparkan warga. Merasa ditipu terkait dengan investasi emas bodong. Nah, untuk TKP-nya ada di Boyolali, tapi uangnya di Tulung, Kabupaten Klaten. Demikian. Iya, kenapa? Karena mau dikasih imbalan. Berapa? Berapa itu Pak? 5 juta. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Agung dan Isti dijerat pasal tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara hingga seumur hidup.
Sementara seorang suami di Kuburaya, Kalimantan Barat menyewa pembunuh bayaran untuk menghabisi selingkuhan istrinya. Sang eksekutor dibayar 30 juta rupiah untuk mengelabui petugas. Kematian korban direkayasa seperti kecelakaan lalu lintas. Anggota Satreskrim Polres Kuburaya menangkap Marudin, otak pembunuhan terhadap pria selingkuhan istrinya. Penangkapan Marudin dilakukan di rumahnya tanpa perlawanan. Namun karena Marudin terus mengelak, polisi membawa terduga kasus pembunuhan ini ke Mapolres Kuburaya untuk diinterogasi lebih lanjut. Marudin berurusan dengan hukum setelah polisi menangkap 4 orang eksekutor yang disewa Marudin untuk membunuh selingkuhan istrinya. Dari 4 eksekutor, 1 diantaranya residivis kasus pembunuhan yang sudah 3 kali keluar masuk penjara. Pembunuhan menggunakan jasa pembunuh bayaran ini berawal ketika Marudin curhat tentang perselingkuhan sang istri kepada adik kandungnya. Mendengar keluhan Marudin, sang adik menyarankan membunuh selingkuhan. Pelaku lalu menyewa 4 orang eksekutor dengan bayaran 30 juta rupiah. Mereka merencanakan membunuh korban dalam beberapa kali pertemuan. Setelah bertemu korban di jalan, keempat eksekutor menggiring korban ke tempat sepi. Mereka lalu membunuh korban dengan senjata tajam. Untuk mengelabui petugas, para pelaku merekayasa kematian korban seperti kecelakaan lalu lintas. Polisi pun menjerat para pelaku dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman kurungan seumur hidup. Nah, berjalannya waktu, dia menyampaikan ini kepada adiknya, inisial H yang sekarang masih DPO. Namun sudah kita ketahui keberadaannya. Nah, ini yang luar biasa, menyewa pembunuhan bayaran. Dan dari proses sampai tanggal 29 pembunuhan ini, itu adalah beberapa proses. Mulai mereka rapatkan, mereka tentukan lokasi, mereka sebarkan foto, sampai pada hari H. Sebelumnya, seorang pemuda bernama Holil ditemukan tewas di pinggir jalan di Desa Mega Timur, Kecamatan Ambawang, Kuburaya, Kalimantan Barat. Korban tewas dengan sejumlah luka di tubuh akibat dianiaya dengan senjata tajam. Dalam waktu 2 pekan, polisi membongkar kasus pembunuhan berencana yang dipicu perselingkuhan istri pelaku. Sementara itu di Jakarta, seorang pemuda yang diduga depresi tega membunuh ayah kandungnya di rumah susun Dinas Kebersihan Cengkareng. Tersangka pun diperiksa kejiwaannya. Semironi Arta Martua Lumban Gaul. Pemuda ini diperiksa intensif aparat Polsek Cengkareng usai ditangkap lantaran membunuh ayah kandungnya Tumpak Lumban Gaul. Insiden berdarah ini terjadi di rumah korban, di rumah susun Dinas Kebersihan Blok B Cengkareng, Jakarta Barat. Karena keterangannya selalu berubah, polisi belum bisa memastikan motif pelaku tega membunuh korban. Pelaku yang diduga depresi ini akan diperiksa kejiwaannya di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dari tangan pelaku, polisi menyita 2 senjata tajam yang digunakan pelaku saat menganiaya ayah kandungnya hingga tewas. Mungkin kami menunggu visum karena ada tusukan, ada 3 luka tusukan, 3 tusukan di perut, dada, dengan di leher ya, 3 luka tusukan. Untuk motif diduga sendiri, dengan senjata tajam. Untuk motif sendiri sudah berapa saksi yang diperiksa? Untuk saksi dimintai keterangan 2 RT setempat yang bawa, namun belum jelas banget motifnya apa. Sekali lagi mohon maaf, belum jelas banget karena kejiwaan dari anak ini terganggu nih. Jika nantinya dari hasil pemeriksaan pelaku tidak mengidap gangguan kejiwaan, proses hukum akan berlanjut. Dirinya dijerat pasal berlapis tentang penganiayaan dan pembunuhan dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Sebelumnya, Tumpak Lumban Gaul, 62 tahun tewas saat dibawa ke rumah sakit usai dianiaya anaknya. Korban terluka tusukan senjata tajam di leher dan dadanya. Sementara pelaku yang masih ada di lokasi langsung ditangkap warga. Karena pelaku terus berusaha memberontak, warga kemudian meminta bantuan aparat untuk menenangkan dan dibawa ke Polsek Cengkareng. Menurut warga rumah susun Dinas Kebersihan, korban dan pelaku terlibat cekcok mulut lantaran pelaku tidak mau membantu merawat ibunya yang sakit.
Kecewa dikatakan anak yang tidak berguna. Seorang pemuda di desa Pasar Lembu, Asahan, Sumatera Utara membunuh ayah kandungnya. Pelaku merekayasa kematian korban seakan dirampok dan dibunuh. Warga Dusun 2 Besar Pasar Lembu Air Joman, Asahan mendatangi rumah Khairil Anwar. Warga tidak menduga kakek 57 tahun ini dibunuh oleh anak kandungnya, Irwan Sahputra. Usai diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara Medan, jenazah Khairil Anwar kemudian dimakamkan di tempat pemakaman umum Desa Pasar Lembu. Di mata keluarga, almarhum dikenal ramah dan baik hingga tidak menyangka jika anaknya tega menghabisi nyawa ayahnya tersebut. Kami orang yang bagusnya anaknya, orang tuanya ini pun begitu, tak pala banyak bicara ataupun tak ada yang kami ketahui tingkah laku kejahatan yang mencurigakan baik dari orang tuanya ataupun anaknya. Tapi nggak sangka ya Pak? Ya? Iya. Sementara itu aparat Polres Asahan telah menangkap Irwan Sahputra. Dari hasil pemeriksaan, motif pembunuhan ini dipicu masalah sepele. Pelaku kecewa hingga tidak dapat menahan amarahnya saat korban mengatakan dirinya anak tidak berguna. Saat cekcok, korban dianiaya hingga tewas seketika dalam kamarnya. Untuk menghilangkan jejak, pelaku mengikat jasad korban dan menutup mulutnya dengan lakban hingga seolah-olah ayahnya dibunuh oleh perampok. Karena sakit hati atas ucapan dari korban, ya, karena mengatakan anaknya tidak berguna, sehingga pada saat pagi itu pelaku melakukan pemukulan kepada korban ya, berulang kali, 2 kali di kepala, kemudian sempat juga dibenturkan di lantai di ubin rumahnya itu, sehingga korban pingsan. Setelah pingsan kemudian pelaku membekap pernapasan korban ini dengan sarung. Modusnya yaitu pada saat itu setelah pelaku melakukan pembunuhan itu terhadap ayahnya, kemudian seolah-olah pelaku menolong korban ya, dengan minta tolong kepada para tetangga, terjadi aksi perampokan di rumah korban. Atas perbuatannya, anak durhaka ini kini mendekam di sel tahanan Polres Asahan dan terancam hukuman maksimal hukuman mati. Sebelumnya, Khairil Anwar 57 tahun ditemukan tewas dalam kamarnya di Dusun 2, Desa Pasar Lembu Air Joman Asahan. Kondisi jasad korban mengenaskan, di mana tangan dan kaki terikat lakban, serta mulutnya dibekap kain sarung. Tewasnya korban menggemparkan warga sekitar. Khairil Anwar awalnya diduga merupakan korban perampokan karena kondisi kamar yang berantakan. Namun dari hasil pengembangan, polisi justru menangkap anak sematawayang korban Irwan Sahputra yang awalnya mengaku pertama kali menemukan jasad, tapi ternyata adalah pembunuhnya. Mabuk tuak, seorang bapak berkosa anak kandung. Realita segera kembali dengan informasi selengkapnya.